Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kami yang berjudul Resiko Audit. Yang beranggotakan saya Zenifa Khotimah dengan NPM 2301020023 dan rekan saya Regi Aprilian dengan NPM 2301020014, Ria Dotul Khalifah dengan NPM 2301020017, Asma Ana Fitria dengan NPM 23010031 dan Muhammad Rizal Fatoni dengan NPM 2301020037. Nah, yang pertama ada resiko audit. Resiko audit itu adalah resiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah-saji material. Komponen-komponen resiko audit. Nah, ada beberapa komponen dari resiko audit. Yang pertama yaitu resiko bawaan. Pengertian resiko bawaan sendiri yaitu resiko yang kerentaan suatu saldo rekening atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji yang material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Resiko bawaan biasanya lebih besar untuk beberapa arsensi dibandingkan dengan untuk arsensi lainnya. Sebagai contohnya yaitu arsensi keberadaan atau kejadian untuk kas lebih rentan terhadap salah saji melalui penyalahgunaan atau penyelewengan dibandingkan dengan arsensi yang sama untuk aktiva tetap. Nah, yang kedua ada resiko pengendalian. Resiko pengendalian adalah resiko bawaan salah saji material yang terjadi dalam suatu arsensi dan tidak dapat dicegah, dideteksi dan dikoreksi secara tepat waktu dengan sistem pengendalian internal entitas yang audit. Resiko ini merupakan bagian dari resiko audit bersama dengan resiko bawaan dengan resiko deteksi. Komponen-komponen resiko audit yang ketiga ada resiko deteksi. Resiko deteksi adalah suatu fungsi dari keefektifan prosedur auditing dan penerapannya oleh auditor. Berbeda dengan resiko bawaan dan resiko pengendalian, tingkat resiko deteksi sesungguhnya bisa diubah oleh auditor dengan memodifikasi sifat, saat, dan luas pengujian substantif yang dilakukan untuk setiap asersi. Sebagai contoh, penggunaan prosedur yang lebih efektif dan menghasilkan tingkat resiko deteksi yang lebih rendah dibandingkan dengan pemakaian prosedur yang kurang efektif. Selanjutnya, hubungan antara komponen-komponen resiko. Untuk suatu tingkat resiko audit tertentu, terdapat hubungan terbalik antara tingkat resiko bawaan dan resiko pengendalian yang diperhubungkan untuk suatu aset dengan tingkat resiko deteksi yang dapat diterima oleh auditor untuk asersi tertentu. Di dalam menghubungkan komponen-komponen resiko audit, auditor bisa menyatakan setiap komponen dalam bentuk kuantitatif sangat rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Dalam hal ini, pemahaman tentang hubungan yang dinyatakan dalam model resiko audit sangat penting dalam menentukan tingkat resiko deteksi direncanakan yang dapat diterima. Selanjutnya, model resiko audit. Model resiko audit menyatakan hubungan antara komponen-komponen resiko sebagai berikut. Resiko audit sama dengan resiko bawaan dikali resiko pengendalian dikali resiko deteksi. Selanjutnya yaitu matrik komponen-komponen risiko. Pada auditor yang menggunakan pernyataan risiko secara non-kualitatif, biasanya menggunakan matrik komponen risiko seperti pada gambar 6.2 untuk menghubungkan komponen-komponen risiko. Dengan mempelajari matrik tersebut akan nampak kesamaan dengan model risiko deteksi bahwa tingkat risiko deteksi yang dapat diterima berhubungan terbalik gerangan perhitungan risiko bawaan dan risiko pengendalian. Sebagai contohnya yaitu matrik menunjukkan bahwa apabila risiko bawaan diperhitungkan tinggi dan risiko pengendalian moderat, maka tingkat risiko deteksi yang dapat diterima adalah rendah. Selanjutnya yaitu risiko audit pada tingkat laporan keuangan dan saldo rekening.
Auditor merumuskan tingkat risiko audit keseluruhan bagi laporan keuangan sebagai keseluruhan. Pada umumnya, tingkat risiko yang sama diterapkan pula pada setiap saldo rekening dan semua asersi yang berkaitan. Apabila auditor akan menggunakan tingkat risiko yang berbeda untuk rekening yang berbeda dan asersi-asersinya. Dengan ini, belum ada cara yang berlaku umum untuk menggabungkan hasilnya guna menentukan tingkat risiko audit keseluruhan yang dicapai untuk laporan keuangan sebagai keseluruhan. Dan sebaliknya, tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diperhitungkan dan tingkat risiko deteksi yang bisa diterima dapat ditentukan secara berbeda-beda untuk setiap rekening dan asersi. Selanjutnya yaitu hubungan antara risiko audit dengan bukti audit. Terdapat hubungan terbalik antara risiko audit dengan jumlah bukti yang diperlukan untuk mendukung pendapat audit atas laporan keuangan. Artinya yaitu untuk klien tertentu, semakin rendah tingkat risiko audit yang ingin dicapai, semakin banyak juga jumlah bukti yang diperlukan. Hubungan ini berlaku pula untuk risiko deteksi. Untuk asersi tertentu, semakin rendah tingkat risiko deteksi yang dapat diterima yang ditetapkan auditor, semakin banyak jumlah bukti yang diperlukan untuk membatasi tingkat risiko deteksi pada tingkat tersebut. Sebaliknya, risiko bawaan dan risiko pengendalian mempunyai hubungan langsung dengan jumlah bukti yang diperlukan. Bukti yang diperlukan semakin sedikit apabila risiko rendah karena dalam situasi demikian, risiko deteksinya dapat menjadi tinggi. Yang selanjutnya, hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Pada gambar 6 strip 3, melukiskan hubungan antara ketiga konsep tersebut. Dalam gambar ini, kita akan mempertahankan agar risiko audit tetap, dan apabila kita menurunkan tingkat materialitas, maka bukti audit harus ditingkatkan agar lingkaran tetap bulat. Begitu pula apabila kita menginginkan agar tingkat materialitas tetap dan mengurangi bukti audit, maka risiko audit harus dinaikkan agar lingkaran tetap bulat. Atau apabila kita ingin mengurangi risiko audit, maka kita bisa melakukan salah satu hal-hal berikut. Yang pertama, dengan meningkatkan tingkat materialitas sementara bukti audit tetap. Cara yang kedua, menaikkan bukti audit sementara tingkat materialitas tetap. Atau dengan cara yang ketiga, dengan melakukan sedikit kenaikan pada jumlah bukti audit dan pada tingkat materialitas. Strategi audit awal. Tujuan akhir perencanaan dan pelaksanaan audit adalah mengurangi risiko audit yang dilakukan auditor pada tingkat rendah yang sesuai untuk mendukung suatu pendapat apakah laporan keuangan disajikan secara wajar di dalam segala hal yang material. Hal ini dicapai dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi-asersi dalam laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Mengingat adanya saling hubungan antara bukti, materialitas, dan komponen-komponen risiko audit seperti telah diterangkan, maka auditor bisa memilih strategi audit awal dalam perencanaan audit untuk masing-masing asersi atau kelompok asersi. Dalam mengembangkan strategi audit awal untuk asersi-asersi, auditor merumuskan 4 komponen sebagai berikut. Yang pertama, dengan penetapan tingkat risiko pengendalian direncanakan. Yang kedua, dengan luasnya pemahaman atas struktur pengendalian intern yang harus dicapai. Yang ketiga, pengujian pengendalian yang akan dilakukan dalam penetapan risiko pengendalian. Dan yang terakhir, tingkat pengujian substantif direncanakan yang akan dilakukan untuk mengurangi risiko audit pada tingkat rendah yang sesuai. Selanjutnya ada pendekatan tingkat risiko pengendalian ditetapkan maksimum. Dalam pendekatan ini, auditor menetapkan komponen-komponen strategi audit sebagai berikut. Pertama, menggunakan perhitungan tingkat risiko pengendalian direncanakan yang maksimum atau sedikit di bawah maksimum. Selanjutnya, merencanakan untuk mendapatkan pemahaman minimum atas struktur pengendalian intern yang relevan. Selanjutnya, merencanakan untuk hanya sedikit melakukan pengujian pengendalian atau bahkan sama sekali tidak melakukan pengujian pengendalian. Selanjutnya, merencanakan untuk melakukan pengujian substantif yang ekstensif berdasarkan tingkat risiko deteksi direncanakan yang dapat diterima yang rendah.
Selanjutnya, pendekatan tingkat risiko pengendalian ditetapkan lebih rendah. Dalam pendekatan ini, auditor menetapkan komponen-komponen strategi audit sebagai berikut. Pertama, menggunakan perhitungan tingkat risiko pengendalian direncanakan yang moderat atau rendah. Selanjutnya, merencanakan untuk mendapat pemahaman yang mendalam tentang struktur pengendalian intern yang relevan. Selanjutnya, merencanakan untuk melakukan pengujian pengendalian yang ekstensif. Selanjutnya, merencanakan untuk membatasi pengujian substantif berdasarkan tingkat risiko deteksi direncanakan yang dapat diterima yang moderat atau tinggi. Selanjutnya, hubungan antara strategi dengan siklus transaksi. Strategi tidak dimaksudkan untuk diterapkan sebagai pendekatan pada keseluruhan audit, melainkan hanya sebagai pendekatan alternatif untuk mengaudit asersi secara individual. Dalam praktik, masing-masing pendekatan digunakan untuk sejumlah asersi. Namun demikian, seringkali strategi diterapkan pada sekelompok asersi yang terpengaruh oleh suatu kelompok transaksi dalam suatu siklus transaksi. Logikanya adalah karena banyak pengendalian intern difokuskan pada pengolahan suatu transaksi dalam satu siklus. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kurang atau lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.